Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan banyak anugerahnya, sehingga kita masih bisa mengikhtiari diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar. Hari ini seperti biasa kita akan belajar bahasa Arab untuk persiapan tes yang akan dilaksanakan di akhir semester, yang mana tes tersebut akan dijadikan persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan melaksanakan munakosyah pada akhir tahun atau akhir perkuliahan nantinya. Oleh karena itu, mari kita sisihkan waktu, mari kita tingkatkan rasa semangat kita untuk belajar, khususnya tentang bahasa Arab yang ada di Test of Standard Arabic ini, sehingga di kemudian hari materi ini tidak menjadi pengganjal bagi kalian dalam menyelesaikan perkuliahan di IAIN Surakarta. Baik, kali ini kita masuk ke pembahasan ad-darsus tsalis, ya. Silakan dicermati kalau pada file itu di halaman 15. Seperti pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya, saya akan membacakan hiwar atau percakapan untuk membiasakan diri, membiasakan teman-teman semua mengetahui hiwar dalam bahasa Arab seperti apa, kosakata yang biasa digunakan seperti apa, sapaan atau percakapan jawabannya bagaimana antar dua orang, semacam itu. Sehingga seperti pertemuan sebelumnya juga, silakan disediakan buku khusus untuk kosakata, sehingga nanti dalam penjelasan saya jika ada yang belum kosakata yang memang sangat asing bagi teman-teman, silakan dicatat artinya, dicatat tulisan Arabnya dicatat, kemudian artinya dicatat sebagai bekal nanti untuk memperkuat, memperbanyak kosakata yang tentunya akan mempermudah teman-teman untuk mengerjakan tes. Tema pada pelajaran ketiga ini adalah as-sakan, tempat tinggal. Percakapan ini antara Ahmad dan Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu ya Hasan? Aina, di mana? Taskunu, engkau tinggal ya Hasan? Di mana kamu tinggal, wahai Hasan? Askunu fi hayyil matar. Askunu, saya tinggal. Nah, jadi kalau tadi aina taskunu kan, taskunu depannya tak. Taskunu itu kamu laki-laki tinggal gitu ya. Jadi kalau yang bawahnya askunu, itu untuk saya. Ana kan, askunu, saya tinggal gitu. Jadi kalau kalian mau ngomong ke orang, askunu fi Solo, saya tinggal di Solo. Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Tak, jadi ta itu kamu. Kamu laki-laki ya. Kalau yang diajak ngomong, nanti kalian ngomong sama perempuan atau sesama perempuan, maka bukan taskunu tapi taskunina ya. Ada tak di depan dan tambahan ya nun di belakangnya. Itu akan lebih jelas kalau nanti kita belajar terkait kaidahnya, tapi di semester depan deh kayaknya. Oke, saya ulangi. Aina taskunu ya Hasan? Hasan, kamu tinggal di mana? Di mana kamu tinggal ya Hasan? Askunu fi hayyil mator. Askunu, saya tinggal fi hayyil mator, di sekitar bandara. Wa aina taskunu anta? Dan kamu tinggal di mana? Aina, di mana? Taskunu, tinggal anta, kamu. Anta di sini sebenarnya tidak harus disebutkan, itu hanya penguat saja. Jadi misalnya wa aina taskunu, gitu saja itu cukup. Tapi ini antanya ini, kamunya itu untuk penegasan lagi saja. Askunu fi hayyil mantiqah as-sinaiyah lawean Solo. Askunu, saya tinggal fi hayyil mantiqah, di sekitar lingkungan mantiqah sinaiyah, kawasan atau daerah. Mantikoh itu daerah atau kawasan, sinaiyah industri. Saya tinggal di sekitar kawasan industri Lawean, Solo. Hal taskunu fil bait? Hasan tanya ke Ahmad, apa kamu tinggal di rumah? Ya, hal, apakah, taskunu, kamu tinggal, fil bait, di rumah. Naam askunu fil bait wa raqmuhu tasi atau tis'ah. Raqmuhu tis'ah. Naam, benar ya. Karena hal ya, kalau pertanyaan hal taskunu hal, mesti nanti awalnya jawabannya naam atau la gitu.
tinggal setuju nggak dengan pernyataan setelah hal. Jadi hal taskunu, apakah kamu tinggal di rumah? Nah, kalau setuju berarti na'am, iya. Askunu fil bait, saya tinggal di rumah. Warokmuhu, nomor rumahnya itu 9. Nomor 9. Hal taskunu fil bait, Ahmad tanya balik ke Hasan, apa kamu tinggal juga di rumah? Hasan jawab, la askunu fi syaqqah. Rokmu salasa fit daur ar-rabi. La, tidak. Ya, kalau ini pernyataan tidak setuju pakai la. Ketika Ahmad tanya, hal taskunu, apa kamu tinggal fil bait di rumah? Hasan karena nggak tinggal di rumah, jawabnya la. Tidak, saya tinggalnya fi syaqqah di apartemen. Rokom itu nomor apartemen nomor 3 fit daur ar-rabi. Ya, di lantai keempat, ya lantai 4. Nah, ini tadi pertanyaan atau percakapan terkait tempat tinggal, ya tinggal di mana, di rumah atau di antara Hasan dan Ahmad. Istami ilan nas at-tali. Dengarlah pada teks berikut ini. Dengarkan teks berikut. Al usratu, usroh, ya. Usroh itu artinya adalah keluarga. Ya, ada usroh, ada ahlun. Jadi untuk menyebut keluarga itu ada banyak. Ada alun, ada usrotun, ada ailatun gitu. Jadi ada sinonimnya, ada beberapa ya. Tapi yang dipakai di sini usroh keluarga. Al usrotu, keluarga itu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalanya suatu kata itu diawali alif lam, ada kalanya tidak. Yang di sini ada al usrotu, ada alif lamnya, al usroh. Bisa juga tidak ada alif lamnya juga bisa, langsung usrotun, tapi pakainya tanwin. Usrotun, al usrotu sama usrotun. Nah, kalau ada alif lamnya maka kita biasanya mengartikan pakai itu. Jadi al usrotu, keluarga itu. Gitu. Mengapa harus pakai itu? Ya karena ini alif lam itu menunjukkan bendanya itu sudah jelas ya. Yang dimaksudkan itu jelas, bukan benda atau nama atau kelompok yang nggak jelas yang mana. Gitu. Makanya al usrotu, keluarga itu. Jadi keluarga yang dimaksud itu memang jelas ada, diketahui oleh kedua belah pihak. Tapi kalau usrotun, suatu keluarga, itu artinya kalau usrotun tidak pakai alif lam, maka ngartikannya sebuah keluarga, tidak jelas keluarga yang mana maksudnya gitu. Itu tambahan saja, itu kaitannya dengan menerjemahkan. Al usrotu, keluarga itu taskunu. Apa tadi taskunu? Tinggal. Taskunul ana, keluarga itu tinggal al ana sekarang. Ya, atau kalau kalian mau memaknai lebih luasnya berarti ya dibalik tidak apa-apa di mananya. Al usrotu, keluarga itu sekarang ya, al ana sekarang, taskunu tinggal, fi syaqqatin jadidatin, fi di syaqqah, apa tadi syaqqah? Apartemen, jadidah yang baru ya. Syaqqatin jadidatin ya, sama-sama datin tin itu biasanya yang kata kedua itu merupakan harokatnya kan sama, kasroten ya, dua kasroh, jadi syaqqatin sama jadidatin. Lah kata kedua ya, jadidatin itu biasanya sebagai sifatnya. Maka kita ngartikannya kan fi syaqqatin, di apartemen jadidatin yang baru. Itu. Keluarga itu sekarang tinggal di apartemen yang baru. Al usratu, apa tadi? Keluarga. Turidu, menginginkan. Turidu, aroda yuridu. Turidu itu menginginkan. Keluarga itu menginginkan ba'dol asasi, ba'do, beberapa asasi, perabotan. Al asas, perabotan. Yadhabu zauju, yadhabu, apa yadhabu? Pergi. Nah, pergi. Ada kata kerja, pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Pelakunya ternyata di situ setelahnya. Yadhabu, pergi. Siapa yang pergi? Az-zauju, suami, waz-zaujatu, dan istri. Ila qismil asasi, ke qismi, bagian al-asasi, perabotan. Hada, ini, ya kalau untuk menyebutkan kata ini itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada hada, ada hadihi. Hada ini itu untuk kata tunjuk yang bendanya itu laki-laki. Ya. Hada asasun perabot itu kan kalau dalam bahasa Arab dia dianggapnya laki-laki, punya gender laki-laki. Karena tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang ada pada di kata usroh tadi, usroh tunya itu kan tak marbutoh. Itu menunjukkan dia perempuan. Karena ini asasun, tidak ada tak marbutoh, maka laki-laki. Maka kata tunjuknya digunakan ininya bukan hadihi tapi hada. Hada asasun jamilun. Ini adalah perabotan jamilun. Nah, asasun jamilun. Perabotan jamilun yang bagus jiddan sekali. Bagus sekali. Ini adalah perabotan yang bagus sekali. Turidu apa tadi? Menginginkan. Turidul usrotu, menginginkan. Siapa al usrotu? Keluarga itu. Ya, keluarga itu menginginkan salajatan. Salajah, salajatun.
dari kata saljun, salju. Salju itu apa? Ya salju, dingin ya. Kalau salajah itu alat yang membuat dia sesuatu jadi dingin. Jadi apa artinya? Salajah artinya adalah kulkas. Keluarga itu menginginkan salajah, kulkas, wa furnan, dan oven, wa sakhonan, dan pemanas, ya, alat pemanas, biasanya pemanas air gitu. Wa tilfazan, dan tilfaz, TV, televisi. Tilfaz, televisi, ya kan. Keluarga itu menginginkan atau membutuhkan salajah, kulkas, furnan, oven, sakhonan, pemanas, tilfazan, televisi. Tadu'u zaujatu, tadu'u, meletakkan. Ya, karena kata kerja maka depannya berarti pelakunya, subjeknya. Az-zaujatu, istri itu meletakkan as-salajata, kulkas, wal furna, dan oven, fil matbahi, di al matbah itu adalah artinya apa? Kitchen itu apa? Kitchen itu apa? Apa namanya? Di dapur. Iya, saya sampai bingung ya. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tahu, bahasa Indonesianya malah jadi roaming sendiri. Kelingannya bahasa Jawanya pawon. Istri itu meletakkan kulkas dan oven di dapur. Watado'u, dan dia meletakkan as-sakhona, pemanas, fil hammam, di kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Watado'u tilfaza, dan meletakkan tilfaz, televisi, fi ghurfatin naumi, di ghurfah, kamar, an-naumi, tidur, ya, kamar tidur. Asyaqqatu, apa asyaqqah tadi? Flat atau apartemen. Apartemen itu al-ana, sekarang, jamilatun, indah jiddan, sekali. Nah, al-kalamu. Nah, ini sebenarnya kalau kita bertemu tatap muka, maka sesi tadrib ini adalah sesi untuk praktek percakapan dengan bahasa Arab, ya, antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain gitu. Ini kan tadrib itu artinya latihan. Tadrib al-awal. Tabadal bergantianlah, as-su'al, untuk bertanya, wal jawab, dan menjawab, ma'azamilik, berserta dengan temanmu, kama fil misal, sebagaimana dicontohkan berikut ini. Talib, mahasiswa satu, bertanya, hal taskunu fi baitin, apakah kamu tinggal di rumah? Mahasiswa kedua menjawab, na'am askunu fi baitin, benar saya tinggal di rumah. Mahasiswa satu tanya lagi, kam ghurfatan fi baitin, berapa banyak ada berapa kamar di rumah? Thalib 2 jawab, fil ghurfah khamsu ghurafin, di kamar terdapat kok fil ghurfah ya, ini harusnya bukan fil ghurfah, ini salah ketik, ini harusnya fil bait gitu ya. Di rumah khamsu ghurafin, terdapat 5 kamar. Fi ayyid daur al bait, di lantai berapa rumah itu? Fitaur al-khamis, di lantai 5. Lah terus kan itu tadi kan dalam percakapan ada kalimat atau kata-kata yang hurufnya tebal-tebal ya. Contoh yang tadi fitaur al-khamis. Daur al-khamis itu kan tebal. Terus tadi atasnya fil hurfa khamsu ghurafin. Khamsu ghurafin itu juga tebal. Maksudnya kalian nanti disuruh mengganti kata-kata yang tebal itu dengan kata-kata yang ada di dalam kotak-kotak itu. Ada kata funduk, artinya funduk itu pondok, atau bukan pondok pesantren, itu bukan ya. Kalau funduk ini tuh artinya hotel atau wisma ya, ini itulah. Ghurfatani artinya 2 kamar. Ad-daur, lantai ar-rabi, keempat, lantai 4. Maskan itu biasanya digunakan untuk asrama gitu. Salasu ghurafin, salasun 3 ghurafin, kamar. Ad-daur asani, lantai 2. Syaqqah, apartemen, arba'u ghurafin, 4 kamar. Ad-daur as-salis, ya, lantai 3. Nah, semacam itu. Ini untuk latihan itu. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada kata mir'atun ya. Mir'ah itu artinya cermin ya. Hampir sama dengan kata mar'ah. Mar'ah itu perempuan. Mir'ah itu cermin ya. Biasanya kalau ada kata atau 2 kata benda yang punya huruf sama tapi hanya beda sedikit harokat atau apa, itu biasanya ada kedekatan makna ya. Tapi saya tidak tahu ada kedekatan makna apa antara cermin dan perempuan gitu. Apakah perempuan itu mencerminkan sesuatu apa, atau perempuan itu seperti cermin? Nah itu kan saya tidak tahu itu ada
Biasanya bahasa Arab semacam itu. Kalau ada dua kata benda dengan kedekatan huruf itu kan, mir'ah dan mar'ah itu kan cuma beda fathah dan kasrah dalam mimnya. Sajadah ya, sajadah itu tempat untuk sujud itu. Terus arikah itu sofa. Thalajah itu apa tadi? Kulkas. Tuh. Oke, lanjut ke ad-dars ar-rabi. Pelajaran keempat, al-hayatu al-yaumiyatu. Kehidupan sehari-hari. Al-hayatu al-yaumiyah. Istami' wa'aid. Dengarkan dan ulangi. Percakapan bertema kehidupan sehari-hari antara Torik dan Tohir. Torik bertanya, Mata tastaiqidu ya akhi? Mata, kapan? Tastaiqidu, kamu bangun tidur ya akhi, wahai saudaraku, kapan kamu bangun tidur? Tohir menjawab, astaiqidu indal fajri. Astaiqidu, saya bangun. Ya, ingat-ingat ya kata kerja kalau tak tastaiqidu, kamu bangun. Kalau taknya dirubah jadi a, maka jadi saya. Astaiqidu, saya bangun. Nah, itu berlaku untuk seluruh kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti sekarang ya, sedang atau yang akan datang. Jadi kalau dia membaca itu kan yaqra'u pakai ya. Kalau kamu membaca laki-laki taqra'u. Kalau kamu perempuan taqra'ina. Kalau saya membaca pakainya depannya aqra'u gitu. Astaiqidu, saya bangun indal fajri, ketika fajar. Daiman, selalu, insya Allah, jika Allah menghendaki, insya Allah. Ya, saya bangun setiap fajar insya Allah. Tanya lagi, aina tusallil fajro? Aina, di mana? Tusalli, kamu sholat al-fajro, sholat subuh. Ya, fajar itu, sholat fajar itu kadang dimaknai sholat sunnah sebelum subuh, terkadang juga dimaknai sholat subuh itu sendiri. Usallil fajro fi masjidil jami'ati. Usallil fajro, saya sholat fajar fi masjidil jami'ah, di masjid jami'ah, kampus, masjid universitas. Hal tanamu ba'das sholati, hal apakah tanamu kamu tidur ba'das sholati setelah sholat? Tohir menjawab, la, tidak, la anamu, saya tidak tidur, ba'da setelah as-sholati, sholat. Jadi kalau setelah itu ba'da, kalau sebelum qabla. Torik tanya lagi, mada taf'alu ba'das sholati? Mada, apa? Taf'alu, yang kamu lakukan. Ba'das sholati, setelah sholat. Aqra'ul qur'ana, saya baca Quran. Wa uraji'ud durusa, ini bukan durusi, harusnya durusa, ini salah ketik lagi. Saya aqra'u, saya membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wa uraji'u, dan mengulang kembali ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Wa mata tadhhabu ilal jami'ah, dan kapan kamu pergi ke kampus? Adhabus sa'atas sadisata wan nisf. Adhabu, saya pergi, as-sa'atas sadisah, pada pukul, ya, as-sa'ah pada jam atau pukul, sa'ah as-sadisah, pukul 6, wan nisf, dan setengah, ya, berarti 6 dan setengah, maksudnya adalah setengah 7. Adhabu sa'atas sadisata wan nisfa, saya pergi atau berangkat pada pukul setengah 7. Hal tadhabu bis sayyarah al-milkiyah, hal apakah tadhabu, kamu pergi, kamu berangkat, bis sayyarati, dengan mobil, al-milkiyati, pribadi, ya. Apakah kamu berangkat dengan mobil pribadi? La, tidak. Adhabu, saya berangkat, saya pergi, bil hafilatil amati, dengan kendaraan umum. Ma'assalamah ya akhi, sampai jumpa saudaraku. Jawabannya, fi ri'ayatillahi wa taufiqih, semoga dalam lindungan Allah dan anugerah petunjuknya. Nah, ini ma'assalamah, jawabannya fi ri'ayatillah wa taufiqih. Ini kan termasuk sapaan dan ucapan selamat dan jawabannya. Ini tentu perlu digarisbawahi ya. Oke. Itu tadi percakapan antara Torik dan Tohir dengan tema al-hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Kan yang ditanya ya kapan bangun tidur, sholatnya jam berapa, sholatnya di mana, berangkat ke kampus naik apa, jam berapa itu. Istami ilan nas at-tali, dengarkan pada teks berikut. Yastaiqidu, apa tadi yastaiqidu? Bangun tidur. Kata kerja butuh subjeknya setelahnya Tohir. Yastaiqidu Tohir, Tohir bangun tidur indal fajri, ketika subuh atau fajar. Wa yatawaddo'u,
tawaddu'a wudu, dan dia berwudu fil bait di rumah, wa yadhhabu, dan dia pergi ilal masjidi ke masjid, yusalli tahir, tahir salat fil masjid di masjid, tahir yaqra'u membaca Al-Qur'ana Al-Qur'an, wala yanamu, dan dia tidak tidur ba'da sholati setelah selesai salat. Alima tahir, tahir mengetahui, alima ya, ilmun itu kan ilmu, kalau alima itu kata kerjanya mengetahui. Tahir mengetahui fadilata, keutamaan fadilah ya, kalian mesti sering dengar ya, fadilahnya baca yasin, fadilahnya sering membaca sholawat, fadilah itu keutamaan yang diberikan oleh Allah karena melakukan ya sesuatu ibadah itu. Tahir mengetahui keutamaan sholatil jamaati, sholat jamaah, li'anna, karena ya, li'anna itu karena ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, sholatul jamaati, sholat jamaah, tafdulu, lebih utama, mengungguli, sholatal fardi, sholat sendirian, bisab'i wa ishrina, dengan 27 derajatan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholatul jamaah, sholat jamaah, tafdulu itu lebih utama, sholat al-fardi daripada sholat fard, sholat sendirian, bisa bela'i wa ishrina darajatan, dia keunggulannya itu 24 derajat ya, sholat jamaah dibanding sholat sendirian. Syahida tahir ada dan kabiron, syahida melihat ya, melihat itu kadang ada beberapa sinonimnya juga, kadang pakai syahida, kadang pakai nadoro, kadang pakai ro'a. Syahida melihat, tohir ada dan sejumlah kabiron yang besar ya, ada banyak, tohir itu banyak, melihat beberapa ya, ada banyak, minal musallina, orang-orang yang sholat, yakufuna khalfal imami, yakufuna ya, kok saya biasanya dengarnya yakifuna, yakifuna berdiri, berada, khalfal imami, khalfa di belakang, khalfa di belakang, kalau di depan amama, kalau di samping itu inda, di atas itu ala atau fauqa, di bawah itu apa namanya, apa di bawah, tahta. Khalfal imam, kalau di belakang itu kadang khalfa, kadang waro'a juga ya. Tahir melihat banyak orang sholat berdiri di belakang imam. Ba'da sholati, ba'da setelah as-sholati sholat, tahaddasa berkata, siapa yang berkata? Al-imamu, imam itu, an fawaitis sholati, tentang faedah sholat. Faqala, maka kemudian perkataan imam itu adalah, as-sholatu, adapun sholat itu ruknun, adalah rukun, min arkanil islami, dari beberapa rukun Islam. Sholat, ini perkataan imam tadi ya, setelah selesai sholat itu beliau berkata, as-sholatu ruknun min arkanil islami, sholat adalah salah satu rukun Islam. Laha fawaidun, laha, ia memiliki fawaidun kasiro, faedah kegunaan, kasirotun yang banyak ya, kalau banyak itu kasiro, kalau sedikit qolilah. Minha, diantaranya, yudkhilullahul musalliyal jannata, yudkhilu memasukkan, siapa yang memasukkan? Allahu, Allah yang dimasukkan, al musalliya, orang yang sholat, al jannata, ke dalam surga. Allah memasukkan orang yang sholat ke surga. Wa fis sholati, dan dalam sholat itu, nadhafatun, terdapat kebersihan, wa nasyatun, dan kerajinan, wa riyadhatun, dan olahraga. Ya, sholat itu mengandung beberapa segi, ada segi kebersihan, karena orang sebelum sholat ya harus wudhu dulu, harus bersih dari najis, dari hadas gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran kebersihan dalam sholat. Wa nasyatun, dan rajin ya, kerajinan, karena sholat itu kan ditentukan waktunya, waktu subuh, duhur, asar itu kan, jadi ada manajemen waktu, ini kaitannya dengan rajin. Wa riyadhatun, dan olahraga, karena sholat adalah salah satu ibadah yang melibatkan apa namanya, anggota tubuh, maka ini ada sisi-sisi riadohnya, olahraganya. Wahia, dan sholat itu, hiya itu artinya sebenarnya dia, kata ganti, tapi yang dimaksud dia itu adalah as-sholatu. Dan sholat itu silatun bainal abdi war rabbi,
silaturahim. Apa silaturahim? Ya, silaturahim menyambung ya. Silah itu hubungan. Baina antara al-abdi hamba wa rabbihi dan Tuhannya. Salat adalah salah satu perantara atau hubungan ibadah yang bisa digunakan untuk hubungan antara hamba dan Tuhannya. Wa kana tahir daiman yad'u zumala'ahu tullabal jami'ah li salatil jamaah. Wa kana, dan adapun tahir daiman itu selalu. Yad'u mengajak, dakwah ya. Yad'u itu kata kerja dari dakwatun. Dakwah, ajakan. Kalau yad'u mengajak. Tahir selalu mengajak zumala'ahu, teman-temannya, tullabal jami'ati, teman-temannya yang merupakan mahasiswa di sholatil jamaati, untuk sholat jamaah. Wa ba'da sholati, dan setelah sholat, hunaka di sana, halaqatun, terdapat halakoh ilmiyah, litadrusa. Halakoh itu apa? Halakoh itu ya apa namanya? Kumpulan ya, suatu kumpulan yang di situ ada interaksi antar orang, tergantung itu nanti kumpulannya, interaksinya itu berkaitan dengan apa. Kalau di sini diberi sifat ilmiyah, jadi halakoh kumpulan ilmiyah yang mengkaji tentang ilmu gitu ya. Di setelah sholat di masjid itu ada sekelompok orang yang memang duduk bersama membahas tentang ilmu. Litadrusa untuk tadrusa, belajar ulumat tafsir, ilmu tafsir, wal ahadis, dan ilmu hadis, wal fiqh, dan ilmu fikih, wal aqidah, dan ilmu akidah. Ya. Nih, al-kalam. Ya, ini juga latihan untuk percakapan. Aina tusallil jum'ah? Di mana kamu sholat Jum'ah? Usalli fil masjidil kabir. Saya sholat di masjid yang besar. Wa aina tusalli anta? Dan kamu sholat di mana? Usalli fil masjidil kabir aidon. Saya juga sholat di masjid yang besar juga. Nah, ini yang kata yang tebal, tertulis tebal, itu diganti dengan kata-kata yang ada di satu kota untuk satu percakapan, satu kota. Jadi misalnya aina tusallil jum'ahnya itu diganti dengan yang ada di kota apa? Yang kata pertama al-asro ya. Di mana kamu sholat al-asro? Aina tusalli al-asro. Oke, semacam itu. Terima kasih. Jika ada yang belum jelas terkait penjelasan ini, silakan langsung japri ke WA saya. Oke, semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik, dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.